Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melindawati. Saya di sini akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh ekonomi yang bernama Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lahir di Lyon, Prancis. Dia beserta keluarganya beragama Protestan di Prancis Selatan, yang kemudian pindah ke Jenewa dan menetap di Paris. Pada saat usia 15 tahun, pada saat puncaknya Revolusi Prancis, dia dipengaruhi oleh salah satu autobiografi Benjamin Franklin dan memuji Franklin sebagai model warga negara dan memuji prinsip penghematan, pendidikan, dan kehidupan moral yang dimilikinya. Pengaruh Say mulai terasa pada saat ia berusia 32 tahun pada tahun 1799. Dia menjadi anggota Tribunat Napoleon. Namun Napoleon adalah diktator yang haus akan kekuasaan yang mengecam laissez-faire Say hingga Say itu dikeluarkan dari Tribunat Napoleon pada tahun 1806, bahkan melarang penyebaran buku Say karena berpendapat itu akan mengecam kebijakan dari Napoleon. Jean-Baptiste juga pendukung pandangan Adam Smith tentang sistem persaingan ekonomi, kebebasan alamiah, dan pembatasan adanya campur tangan pemerintah. Jean-Baptiste juga pendukung atau pembela kapitalisme laissez-faire yang gigih. Kontribusi Say dalam bidang ekonomi ada 4. Yang pertama, menyusun pengujian teori dengan fakta dan observasi. Yang kedua, menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengguna teori nilai kerja. Yang ketiga, gagasan tentang peran vital entrepreneur. Dan keempat, hukum pasar Say. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai penyusunan pengujian teori dengan fakta dan observasi. Saya mengatakan tidak ada yang lebih sia-sia ketimbang ketidaksesuaian antara teori dengan praktik. Dalam tulisannya untuk Robert Malthus, saya mengatakan lebih baik berpegang pada fakta dan konsekuensinya ketimbang pada silogisme. Dan dia berpendapat bahwa David Ricardo yang tidak mendukung teorinya dengan fakta-fakta adalah pemimpin yang teorinya paling banter, hanya memenuhi keingintahuan literer dan tidak dapat diterapkan dalam praktik. Yang kedua, menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengguna teori nilai kerja. Saya juga berbeda pendapat dengan David Ricardo dalam soal tersebut, dalam persoalan nilai kerja. David Ricardo yang dipengaruhi oleh Adam Smith mencari standar nilai yang tetap dan menemukannya dalam kerja. Tetapi, saya menulis dalam terjemahan Principles Ricardo, ukuran nilai yang tetap adalah tak masuk akal. Sebaliknya, saya mengambil pendekatan yang lebih positif dengan mengemukakan nilai utilitas yang subjektif. Utilitas atau cara konsumen menilai suatu barang atau jasa menentukan produksinya. Produsen membuat nilai atau utilitas dengan mengubah input menjadi output yang cukup untuk menutup biaya. Sayangnya, ekonomi Prancis ini tidak menyebutkan atau tidak mengungkapkan teori nilai marginal, tetapi dia sudah mengisyaratkan ketika dia mengakui bahwa yang menentukan harga atau nilai barang dan jasa itu adalah utilitasnya, bukan biayanya. Lalu ada yang ketiga, gagasan tentang peran vital entrepreneur. J.P. Say adalah seorang pengusaha atau entrepreneur yang memiliki pabrik kapas, dan karenanya dia juga memasukkan entrepreneur tersebut ke dalam penelitiannya sebagai bagian penting dari model ekonominya. Saya mencatat atau berpendapat bahwa entrepreneur akan menggeser sumber daya manusia dari area produktivitas yang rendah menuju ke area produktivitas yang tinggi dan lebih besar hasilnya. Sumbangan pemikirannya yang keempat sering dikenal dengan hukum Say. Hukum Say lebih mendalam ketimbang dari pernyataan penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Untuk memahami makna luas dari prinsip tersebut, maka harus diperiksa asal-usul dari prinsip tersebut. Salah satu isu utama di abad 18 adalah doktrin merkantilisme uang, terutama penemuan emas dan perak, serta keseimbangan perdagangan menghasilkan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Selama krisis ekonomi periodik dan depresi, orang-orang secara konstan mengeluhkan kurangnya uang. Solusi untuk mengatasinya yaitu dengan mencari lebih banyak uang dan membelanjakannya, dan ekonomi pun akan pulih kembali. Namun, saya menyerang doktrin kelangkaan uang tersebut dengan menunjukkan bahwa uang menciptakan permintaannya, bukan uang melainkan produk barang dan jasa. Uang hanyalah mekanisme pertukaran, dan penyebab real dari depresi ekonomi bukanlah kekurangan uang, tetapi kurangnya penjualan oleh petani, pengusaha pabrik, dan produsen barang jasa lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.